Oke guys, kembali lagi bersama gue di sini ya. Untuk video kali ini kita akan bermain Legacy of Discord lagi, cuy. Kambing. Oh ya, pada video kali ini ya, karena kalian sudah banyak menuntut ya sesuatu di persiapan level 80. Tapi benar juga sih, soalnya dari ID gue yang baru dari level 75 untuk jadi ke level 80 itu terlalu lama ya, mungkin 2 minggu lagi baru bisa gini. Dan kebetulan gue juga sudah cairkan gitu karena gue stok habis. Oh ya, di sini gue akan memberitahu apa saja yang akan terbuka di level 80 dan apa saja yang harus kalian persiapkan ya dari level 80 sampai ke level 81 ya. Beberapa hal yang harus kalian siapkan gitu. Sini gue menggunakan ID utama gue, cuy. Oke, wing gue baru ya. Habis reset glory, wing gue langsung baru gitu. Ini gue udah ambil belum ya? Oke, yang pertama yang akan dibuka adalah Awaken Pet gitu kan. Kalian bisa mempersiapkan Awaken Pet yang kalian gini ya. Dasar-dasar yang akan kalian bisa buka di level 80 yaitu adalah Sabelon. Ini hanya diperlukan untuk dievolusi sampai bintang 3 ya, dan bisa dibuka dengan berapa ya, 30 frag kayaknya. Tapi lebih baik kalian menyiapkan di atas 100 frag karena kalian akan melakukan upgrade di sini untuk meningkatkan spesial atribut kalian secara gila-gilaan. Oh ya, di sini gue akan menunjukkan apa saja yang diperlukan untuk bahannya ya. Di sini kalian memerlukan advance stun ya untuk mengupgrade Awaken Pet ini. Kalian bisa mendapatkan itu dari menang event yang memberikan ranking harian gitu dan total rank. Kalian akan mendapatkan box merah dan itu kalian bisa tukarkan dengan stunnya untuk meningkatkan Awaken kalian di level 80 begitu. Untuk pet biru sama yang ungu kalian hanya perlu evolution sampai bintang 3 ya, dan kalian lebih baik menyiapkan 100 frag dan stun-stunnya untuk meningkatkan atribut kalian sini secara gila-gilaan. Kalian bisa melihat pet Awaken apa saja yang bisa digunakan di pet Awaken ini. Pet Awaken yang bisa digunakan dalam Awaken. Jadi di sini nggak semua pet ya bisa di Awaken ya, hanya beberapa pet saja. Dan gue akan merekomendasikan beberapa pet ya untuk melakukan apa ya, peningkatan di Dark Tower agar kalian bisa mendapatkan reward secara gratis setiap harinya begitu, dan mendapatkan peningkatan level Awaken setiap hari secara gratis. Gue hanya akan merekomendasikan dari yang terendah ya, di Sabelon. Dia memiliki elemen petir. Di ini nggak terlalu perlu ya, ini hanya regen ya, nggak terlalu perlu. Yang penting-penting saja gue rekomendasikan di sini. Dari Sabelon kalian bisa Awaken Future. Ini adalah elemen api ya, dan di elemen angin ini yang putih cuy. Ini dari pet Pantora ya, Pantora. Kalau pet kuning ya, ini kan pet legendary. Pet kuning ini kan Pantora. Kalian cukup evolution sampai level bintang 2 saja ya, dan siapkan 75 frag untuk aktifin Awakennya. Tapi gue tetap merekomendasikan di atas 100 karena kalian akan meningkatkan level Awakennya begitu. Nggak bisa baru aktif langsung max, itu nggak bisa. Coli aja di kamar mandi kampret. Dan di sini gue akan merekomendasikan untuk elemen batu ya. Ini sebenarnya elemen batu ini hanya untuk gini ya, di Dark Tower itu kalian akan menggunakan ini sebagai tank ya, tank gitu. Yang sangat berpengaruh itu di kelas menengah itu adalah ini ya, Pantora. Dia bisa memberikan kritikal gila-gilaan di Dark Tower cuy. Oke, gue akan merekomendasikan dari yang berlogo hijau ini adalah elemen petir, yang berlogo merah elemen api,
yang putih ini adalah elemen angin dan yang coklat ini adalah elemen tanah gitu. Kalian kalau bisa sebenarnya buatlah 3 elemen gitu. Itu minimalnya. Walaupun akan ada tanda drop, kalian tetap bisa menyelesaikan Dark Tower di sini nanti cuy. Akan dikeluarkan Dark Tower begitu di sini cuy. Ini adalah contoh-contoh petnya. Kalau sebenarnya seperti ada tanda panah hijau seperti ini ya gini cuy. Dia lagi on fire gitu. Anunya lagi on fire. Jadi lebih baik digunakan. Tapi dan di sini ada tanda drop merah begini ya. Ini lagi lesu itu, lemas, letih dan lesu. Jadi kalian nggak bisa menggunakannya ya. Yang kalian bisa gunakan adalah yang memberikan tanda hijau ini dan yang netral seperti ini ya. Seperti Rafael ini netral ini bisa digunakan, dia tetap bisa memberikan damage stabil untuk di Dark Tower. Jadi rewardnya seperti ini ya. Kalian lihat sendiri rewardnya seperti ini. Ini adalah stun awaken yang bisa membantu kalian untuk meningkatkan level awaken setiap hari. Ini boost untuk pet kalian agar mendapatkan apa namanya boost powernya setinggi-tingginya dan mendapatkan Pencerahan. bercanda cuy. Untuk meningkatkan powernya, dan ini untuk meningkatkan level. Ini adalah cash untuk redeem ya. Ini cashnya untuk di redeem untuk mendapatkan apa namanya frag pet aja gitu. Oke, kita sudah selesai di pet, di token pet. Sekarang kita akan masuk ke wing, Ascension Wing. Asyik. Oke, Ascension Wing ini sebenarnya semua wing sudah bisa di Ascension ya, karena di sini hanya meningkatkan gini ya, basic saja cuy, basic dan kemampuan wing kalian untuk melakukan pengencerotan. Sana cuy, hanya meningkatkan basic saja. Ini kalau dulu ini benar-benar sangat direkomendasikan ya, kalau sekarang sudah nggak terlalu karena semua dihajar token pet. Yang sangat direkomendasikan adalah seperti kata gue sebelumnya, amplilah wing gini ya. Di sini menu Ward Wing Amplify. Di sini kalian bisa melihat ampli wing yang memberikan rare atribut. Jadi amplilah wing yang memberikan rare atribut begitu. Jangan seperti ini nggak ada rare atributnya, gue selalu skip ya, karena ini percuma saja ya. Karena kata pro player, waduh, Orang yang sangat pro dalam dunia Legacy of Discord pernah memberikan ceramah begitu. basic tidak berguna. Cincin gue itu hanya buat BR bengkak. Gitu kata pro player. Ya gue ikutin saja karena gue masih pemula. Bercanda cuy. Kambing. Tapi sebagian banyak orang itu bilang begitu ya. Tapi menurut gue daripada gue ampli wing yang gini ya, kesimpulannya menurut gue menghemat gitu kan. Ketika kalian bisa mengampli wing yang memberikan rare atribut seperti ini, kenapa kita harus ampli wing yang gak memberikan rare atribut? Kecuali kalau kita sudah benar-benar max di sini dan gak ada yang bisa diampli lagi, baru gue akan berpindah ke sini gitu. Karena nggak ada gini ya, hal seperti BR10B itu bisa mengalahkan BR1T gitu, nggak ada cuy. Jadi kita harus meningkatkan semuanya. Oke, kita masuk ke Divinity Armor. Ini akan dibuka ya di level 80. Syaratnya adalah di equipment ini kalian harus level 8 semua ya, harus ratakan level 8 semua. Baru kalian bisa akan mengaktifkan Divinity Armor ini secara gratis dan mendapatkan atribut secara gratis. Kebetulan di sini gue sudah max ya, begitu. Karena gue menggunakan bantuan Dumi. Oke, dan sebelum kita lanjutkan lagi, kalau kalian ingin memesan sebuah Dumi, Crit Dumi monthly dan point tweet, kalian bisa menghubungi gue via Instagram. DM gue via Instagram dan gue akan membalasnya untuk memberikan sesuatu yang mandul.
Oke, dan di Divine Arbor ini hanya sedikit yang bisa dijelaskan ya, karena syaratnya hanya meningkatkan equipment kalian agar merata di level 8 dan kita bisa mengaktifkannya secara gratis. Kalau kalian nggak ratakan equipment kalian ke rank 8, ini nggak akan bisa kebuka cuy. Percuma kalian level 80 kalau equipment kalian tidak rank 8, belum rank 8. Kebetulan di sini sudah reset event ya, meta. Gue sudah menduga ini akan mengeluarkan event meta ya. Oke. Sekalian di sini seperti gini ya. Gue juga bisa merekomendasikan kalian soal permainan event di sini. Bentar. Oh, waktu gue masih panjangnya. Cara bermain event ya, Gimana kita caranya spend dia sedikit tapi untungnya banyak dan peningkatan atribut kalian banyak. Yang jelas kalian harus memiliki gini ya, Dias. Nggak punya Dias mau ikut event. Spend pakai kolor kan friends. Oke. Jadi seperti ini cuy caranya. Kita jangan gengsi ya, Ini kan di gue luruskan dulu ya. Di tempat gue sama waktu server load itu sama gitu. Kalau jam 8 malam pas mulai plunder itu di tempat gue jam 8 malam gitu. Kalau di tempat kalian itu mungkin kalian bisa mengetahuinya sendiri ya, karena itu tempat kalian bukan tempat gue. Oke. Jadi contohnya seperti ini. Dengan kita menggunakan sedikit dias tapi kita untung banyak gitu. Dan untung atribut yang banyak. Di sini di setiap event kan penutupan spend point. Spend point itu seperti apa? Ketika kita melakukan penggunaan dias itu adalah spend point. Dan kalian akan melihat rank terbawah ya. Jangan melakukan rank tertinggi kalau kalian Bukan sultan kayak gue. kalau kalian hanya anu gitu. Kalian lihat aja di rank 400 ini ya, 400 rank 400. Kalian lihat menit ke berapa begitu kan. Sebelumnya misalnya poinnya hanya 1000 dias untuk di spend nih. Ini hanya contoh ya, hanya sebuah trik begitu. Agar kalian bisa menggunakan sedikit dias tapi untung banyak begitu. Itu taktik gue yang selalu gue gunakan. Di sini kalian melihat misalnya contoh. Ini kalau di spend kan misalnya 1000 diamond begitu. Masuk rank 400 besar, kalian masuk di rank 401 gitu misalnya. Nanti di menit sebelum penutupan event begitu. Kan setengah jam sebelum reset game itu kan biasanya sudah tutup event. Jadi 5 menit atau 3 menit sebelum penutupan spend dias itu kalian cek rank kalian begitu. Kalau kalian sudah spend, misalnya kalian berada di bawah begitu kan, di 440 gitu misalnya, kalian spend 100 dias lagi, misalnya 100 dias spend lagi, kalian naik ke 430 dan lihat jamnya itu, jam tutup spendnya itu. Kalau kalian sudah aman gitu, kalian sudah siap mendapatkan perangnya ini cuy, sebagai hadiah. Dan hanya menggunakan 1000 diamond saja kalian bisa mendapatkan 25 voucher pet gitu yang akan kalian di sini. Emang nggak bisa dipungkiri cuy, ujung-ujungnya prakpet merah itu akan jadi gini cuy. Akan berakhir di sini begitu lah. Dan kita semua sudah tahu ya, untuk menggunakan token pet dan meningkatkan atribut kalian, spesial atribut kalian akan ditingkatkan dan rare atribut kalian juga akan ditingkatkan. Kebetulan kalian juga akan mendapatkan missing pack gitu. Dan kalian bisa melakukan peningkatan missing pack hanya di sini saja. Untuk penjelasannya sudah gue buat di video sebelumnya, kalian silakan nonton video-video gue sebelumnya, cari tahu di sana mana yang terbaik dan mana yang nggak perlu di up dulu begitu. Jadi seperti itulah tipsnya.
Tapi pada ujungnya, pada akhirnya, ini kalau nggak salah total untuk masuk ke rank utamanya kalian juga harus perhitungkan, coy. Di sini total spendnya untuk masuk ke rank utama itu misalnya 6.000 diamond. 6.000 diamond, cuk. Gitu kan pemikirannya. Kalian lihat saja, cuy. Di sini di rank 400 kalian cukup kejar rank terendah. Kita harus menekan sebuah diamond gitu, untuk mendapatkan reward yang banyak dengan diamond yang sedikit. Kita harus menggunakan banyak akal sehat kita begitu loh. Jangan gengsi, walaupun dia sedikit tapi kita tetap bisa menang. Jadi di akhir spend begitu kan. Biasanya di event seperti ini kan kalian lihat waktunya dari 16 sampai tanggal 20 ya. Biasanya ini hanya terjadi 3 hari, 16, 17, 18, 19, 4 hari. Dan di hari ke-20 ini kalian nggak bisa spend lagi cuy, hanya bisa beli item gitu. Karena di tanggal 20 ini adalah pajangan pemenang gitu. Dan di hari keempat, di hari ke-19, kalian lihat sendiri di total rank kalian di mana begitu, poinnya sampai berapa, spend dia terendahnya begitu. Misalnya seperti tadi, ini hanya contoh ya, tapi ini memang sering gue lakukan gitu. Misalnya 5 menit sebelum penutupan spend point, kita samakan caranya dengan spend daily setiap hari begitu. Spend diasnya di hari pertamanya begitu, maksud gue setiap hari kampret. Misalnya kalian berada di rank 440 di total ranknya kan, tinggal 5 menit lagi tutup spend rank. Kalian cek terus sampai 4 menit, 3 menit, dan 1 menit terakhir. Kalau kalian benar-benar turun kan ke 460 gitu misalnya, kalian amanin lagi, spend lagi 100 diamond biar naik rank kalian, biar kalian gini modelnya. Kalau kalian sampai berada di rank 400, di rank 500 di 1 menit terakhir gitu modelnya, kalian nggak spend, kalian sudah ngarep menang, itu ternyata itu kadang bisa membuat salah gitu. Karena gue saking hematnya begitu, gue pernah begitu nggak spend. Gue berada di rank 496 dulu ya, sekitaran segini lah, lupa gue kabar. Gue nggak spend, gue gengsi spend, bias gue takut tekor lagi gitu. Walaupun 100 diam, gue nggak spend, gue tutup presetnya, dan gue nggak masuk rank total kampret. Itu gue sudah rugi gitu kampret. Walaupun gue sudah spend awalnya gitu, sudah semua lancar, dan di area terakhir itu ketololan gue nggak spend 100 diamond itu, dan membuat rank gue jatuh tuh. Itu rasanya gimana ya, Anjing banget. itu hanyalah contoh ya, contoh cara bagaimana caranya kita menggunakan sedikit diamond tapi kita akan mendapatkan untung yang banyak. Karena setiap harinya kalau dijumlahkan kita bisa banyak sekali dapat diamond, bisa sekitar 1.500 diamond, sekitar 2.000 diamond gitu. RC2GM RC2GM Jilo RC2GM. Bangkrut Pak Iko. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini dari gue. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian ya. Di level 80 sebenarnya hanya sedikit sekali yang kita bisa lakukan ya, tapi itu sangat berdampak besar sekali untuk peningkatan reward kalian. Seperti di Awaken Pet ini bisa meningkatkan gila-gilaan, dan kalau kalian sudah mengaktifkan beberapa elemen, kalian bisa bermain di Dark Tower dan setiap hari claim seperti ini. Tinggal pencet, tinggal free claim, dapat reward setiap hari, bisa up level Awaken setiap hari begitu loh, tanpa perlu berpikir panjang lagi. Dan kalau mau aktifin ini secara gratis untuk start awalnya, equipment kalian bisa kalian up sampai rank 8 gitu. Sebelum level 80 kalian harus mempersiapkan banyak banget. Oke.
Mungkin sekian untuk video kali ini dari gue. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua untuk pembangunan. Biasanya kalian kalau ingin bagaimana tahap-tahap untuk membeli sebuah item untuk meningkatkan start atribut awalnya, kalian bisa tulis komen di bawah kolom komentar cuy, dan gue akan membuatkan videonya gitu untuk mensupport kalian agar kalian yang pemula bisa memperbaiki ID kalian gitu, dan yang awalnya berat sebelah kalian bisa seimbangkan gitu kan. Yes, abang yang cerita. Oke, dan terima kasih buat kalian semua yang sudah mau menonton video ini, dan jangan lupa untuk selalu support channel ini dengan cara like, share video ini, dan subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis bro, 100% gratis. Oke, dan see you the next video. Was right.